Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Mugi Akbar. Saya adalah mahasiswa Universitas Sibarasia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Penerapan dan Analisa Perhitungan Model Jaringan Sangat Tiruan Hopwell, Hemming, dan Cannon. Oke, kita mulai. Ya, penerapan dan analisa perhitungan model JSTHEB, Hopwell, Hemming, dan Cohanan. Robi Mugi Akbar, kecerdasan buatan mahasiswa Universitas Sibarasia. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah penerapan JSTHEB, yaitu salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terkenal adalah jaringan saraf tiruan HEB atau Hebbian Artificial Neural Network. Penerapan jaringan saraf tiruan HEB bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola. Jaringan HEB dapat digunakan untuk mempelajari pola-pola dalam data dan membuat keputusan berdasarkan pola tersebut. Yang kedua, sistem pakar. Jaringan HEB dapat digunakan untuk membangun sistem pakar yang mampu membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami. Jaringan HEB dapat digunakan untuk memproses dan memahami bahasa alami seperti teks atau suara. Yang keempat adalah pembelajaran mesin. Jaringan HEB dapat digunakan sebagai salah satu teknik pembelajaran mesin yang mampu mempelajari pola-pola dalam data dan membuat keputusan berdasarkan pola tersebut. Meskipun jaringan saraf tiruan HEB cukup sederhana dan tidak sepopuler dengan saraf tiruan lain seperti jaringan feed forward atau jaringan konvolusi, namun jaringan ini masih bisa digunakan untuk memecahkan masalah tertentu dan memberikan hasil yang baik. Berikut adalah penerapan di JST Hopwell adalah jenis dengan saraf tiruan feed forward terbalik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memiliki informasi melalui proses auto-associative. Jaringan ini terdiri dari sejumlah unit yang saling terkait dengan pesaing negatif dan pesaing positif. Setiap unit memiliki nilai biner yang dapat dinilai -1 atau 1 yang mewakili aktivasi atau tidak aktivasi dari unit tersebut. Pesaing antar unit ditentukan oleh bobot yang memodelkan hubungan antar unit. Jaringan Hopwell menggunakan teknik yang disebut dynamic relation. Untuk menemukan konfigurasi akhir yang stabil dari jaringan, ini dilakukan dengan memperbarui nilai unit satu persatu berdasarkan hasil interaksi antar unit. Proses ini berlanjut sampai tidak ada perubahan lagi dalam konfigurasi jaringan. Jaringan Hopwell dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemrosesan citra, memecahkan masalah optimasi, dan menyimpan informasi seperti wajah atau pola. Namun, jaringan ini memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan kapasitas penyimpanan dan kesulitan untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Yang berikutnya adalah penerapan JST Hemming. Jaringan saraf tiruan Hemming dapat diterapkan dalam beberapa bidang seperti sistem pengenalan wajah. Jaringan saraf Hemming dapat digunakan untuk membedakan wajah manusia dan memverifikasi identitas mereka dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah pengenalan suara. Jaringan saraf Hemming dapat digunakan untuk membedakan suara dan mengidentifikasi pembicara dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga adalah sistem pengenalan teks. Jaringan saraf Hemming dapat digunakan untuk mengklasifikasikan teks dan mengenali tipe dokumen seperti email, artikel, dan laporan. Yang keempat adalah sistem pengenalan objek. Jaringan saraf Hemming dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam gambar dan mengklasifikasikannya seperti mobil, pesawat, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, prediksi kinerja. Jaringan saraf Hemming dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan, saham, atau aset lainnya yang dengan menganalisis data historis dan menggunakan algoritma untuk membuat keputusan. Dengan demikian, jaringan saraf Hemming memiliki berbagai aplikasi dalam bidang pengenalan pola dan sistem pembuatan keputusan otomatis yang membutuhkan akurasi dan efisiensi yang sangat tinggi. Berikutnya adalah JST Cohonen. Jaringan saraf tiruan Cohonen atau Self-Organizing Map SOM adalah sebuah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melakukan pemataan dimensi tinggi menjadi dimensi rendah. SOM digunakan untuk menemukan hubungan antara data input dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang berbeda. Berikut beberapa aplikasi dari penerapan SOM. Yang pertama adalah klasifikasi data. SOM dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi data yang memiliki dimensi tinggi seperti data citra, suara, dan data geografis. Yang kedua, data visualisasi. SOM dapat digunakan untuk mengubah data dengan dimensi tinggi menjadi visualisasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, pembelajaran mesin. SOM dapat digunakan sebagai alat pembelajaran mesin untuk memetakan data input ke kelas yang sesuai.
Yang keempat, pengelompokan data SOM dapat digunakan untuk mengelompokkan data dalam beberapa kategori yang berbeda seperti dalam penggolongan produk atau kategori dalam e-commerce. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis data SOM dapat digunakan untuk menganalisis data dan menemukan hubungan antar data input. Dengan penerapan SOM dapat membantu dalam mengatasi masalah data yang memiliki dimensi tinggi, mempermudah proses analisis data dan membantu dalam pembuatan visualisasi data yang mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke analisa perhitungan dengan staturon Hebb, Hopwell, Hamming, dan Cohen. Yang pertama adalah JS Hebb. Metode Hebb berkaitan dengan prinsip neuron yang beraktif bersama-sama memperkuat koneksi mereka. Jika dua neuron di jaringan saling berinteraksi dan aktif secara bersamaan, bobot antar kedua neuron tersebut akan ditingkatkan. Perhitungan dalam jaringan saraf tiruan Hebb membutuhkan beberapa tahap. Yang pertama, input data. Jaringan menerima input data yang dapat berupa gambar, teks, atau data numerik. Yang kedua, konversi input menjadi fitur. Input data akan dikonversi menjadi fitur yang dapat diproses oleh jaringan. Yang ketiga, penentuan bobot. Bobot inisial ditentukan untuk setiap koneksi antar neuron. Yang keempat, propagasi maju input diteruskan melalui jaringan dan aktivasi setiap neuron dihitung. Yang kelima, penentuan error. Error dihitung antara hasil aktivasi jaringan dan target yang diharapkan. Yang keenam, propagasi mundur. Error diteruskan kembali melalui jaringan dan digunakan untuk memperbarui bobot setiap koneksi. Yang ketujuh, pembaruan bobot. Bobot ditingkatkan berdasarkan prinsip Hebb, yaitu neuron yang beraktif bersama-sama memperbuat koneksi mereka. Dan yang kedelapan, ulangan tahap 4 sampai ke 7 sampai keterangan mencapai tingkat yang diterima. Proses ini membutuhkan banyak literasi untuk memastikan bahwa jaringan mampu membuat keputusan yang akurat dan efisien. Berikutnya adalah JST file. Perhitungan dalam jaringan saraf tiruan file melibatkan beberapa langkah. Yaitu yang pertama, inisialisasi bobot. Bobot dalam jaringan file adalah matrik yang mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara neuron. Bobot diinisialisasi dengan membuat lempeng kehidupan N kali N, di mana N adalah jumlah neuron dalam jaringan. Masukan dalam jaringan hardware adalah informasi yang akan disimpan dan dipulihkan. Ini diterjemahkan menjadi sekumpulan nilai biner 0 atau 1 yang mempresentasikan setiap neuronan dalam jaringan. Perhitungan output dari setiap neuronan dalam jaringan hardware dapat ditemukan dengan menggunakan rumus YI sama dengan SGN sigma J WIJ kali J, di mana XJ adalah masukan untuk neuronan J dan WIJ adalah bobot antara neuronan I dan J, dan SGN adalah fungsi tanda. Fungsi tanda mengubah nilai hasil perhitungan menjadi 0 jika hasilnya negatif, 1 jika hasilnya positif. Perbarui masukan setelah output dari setiap neuronan ditemukan, masukan untuk setiap neuronan dapat diperbarui menggunakan rumus X sama dengan Y. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai konvergensi. Proses perhitungan diulang sampai masukan tidak lagi berubah atau konvergensi tercapai. Ketika konvergensi tercapai, jaringan akan mencapai stabil sehingga dapat dipulihkan dengan tepat. Berikutnya adalah JST Hamming. Analisa perhitungan jaringan saraf tiruan neural network menggunakan metode Hamming bisa dilakukan dengan memahami prinsip dasar dari neural network dan metode Hamming. Neural network adalah sebuah model yang memiliki arsitektur mirip dengan jaringan saraf alami yang ada pada organisme hidup. Neural network memiliki beberapa lapisan input, hidden, dan output yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dan klasifikasi. Sedangkan metode Hamming adalah sebuah metode untuk menghitung jarak antara dua vektor. Dalam konteks neural network, jarak antara vektor output aktual dan vektor target dapat dihitung menggunakan metode Hamming. Ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan tingkat akurasi dari model neural network. Untuk melakukan perhitungan, pertama-tama kita perlu menentukan vektor target dan vektor output aktual. Kemudian jarak antara kedua vektor tersebut dihitung dengan membandingkan setiap elemen pada vektor. Jika elemen pada vektor target dan vektor output aktual sama, maka jarak antara kedua vektor adalah 0. Sebaliknya, jika elemen pada vektor target dan vektor output aktual berbeda, maka jarak antar kedua vektor adalah 1. Setelah jarak antar kedua vektor diketahui, tingkat akurasi dari model neural network dapat ditentukan dengan menghitung rasio antara jumlah elemen yang sama pada kedua vektor dan jumlah elemen pada vektor target. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik tingkat akurasi dari model neural network. Secara umum, perhitungan
Dengan syarat tiduran menggunakan metode Hamming membutuhkan pemahaman yang baik terhadap konsep dasar neural network dan metode Hamming. Metode ini hanya salah satu dari banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat akurasi dari model neural network. Dan yang terakhir adalah gestek kohanan. Analisis perhitungan jaringan syarat tiduran kohanan adalah salah satu teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk membentukkan data dalam bentuk representasi visual. Jaringan ini merupakan jenis dengan short organizing maps atau SOM dan bertujuan untuk menentukan hubungan antara data input dan keluaran atau output. Untuk melakukan perhitungan jaringan kohanan, beberapa langkah harus dilakukan antara lain. Yang pertama adalah inisialisasi bobot. Langkah ini melakukan inisialisasi bobot dari setiap neuron dalam jaringan dengan nilai aset. Yang kedua adalah pemrosesan data input. Setelah bobot diinisialisasi, data input diteruskan melalui jaringan untuk memetakan data ke neuron yang sesuai. Yang ketiga, penentuan neuron terpilih setelah data input diteruskan. Neuron yang memiliki bobot terdekat dengan data input tersebut akan dipilih sebagai neuron terpilih. Yang keempat, pembaruan bobot. Langkah ini melibatkan pembaruan bobot dari neuron terpilih dan neuron tetangganya. Iterasi langkah-langkah ini dilakukan berulang kali hingga bobot jaringan mencapai konvergensi dan representasi visual data input dan dapat ditemukan. Perhitungan jaringan kohanan merupakan proses iteratif dan membutuhkan beberapa parameter seperti learning rate, radius tetangga, dan jumlah iterasi. Hasil dari perhitungan jaringan kohanan adalah sebuah peta yang menunjukkan hubungan antara data input dan keluaran. Peta ini membantu untuk memvisualisasikan dan memahami pola dalam data yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Ya, mungkin presentasi singkat saya tentang penerapan dan analisis perhitungan jaringan syarat tiduran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.